in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sahra. Ya Allah, kalau yang kulakukan pada saat itu hanya berharap ridhomu, maka bukakanlah pintu gua tersebut sehingga kami bisa keluar dari dalam gua ini. Apa yang dia lakukan? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dia berbuat baik kepada orang tuanya ini, yang diharapkannya apa? Mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik ke situ, kaitannya ke niat juga. Berbuat baik kepada orang tua, kaitannya apa? Mengharap ridho Allah. Abtagi wajhika, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu bahwa ridhonya Allah itu terdapat pada ridhonya orang tua. Maka Bapak Ibu Saudaraku, pendek ceritanya di dalam hadis ini, bergeserlah pintu tersebut. Batu yang menutupi gua tersebut. Yang kedua berdoa. Dia juga mendoakan sesuai dengan amal kebaikan yang pernah ia lakukan. Yang kedua apa? Dia pernah mengupahkan salah seorang budak bekerja memelihara kambing. Dia punya budak, jadi diberikannya beberapa ekor kambing, disuruhnya dipelihara. Sampai pada suatu saat kambing yang dipeliharanya ini berkembang biak. Begitu berkembang, budaknya ini lari meninggalkan tuannya entah kemana, tak ada kabar berita. Sehingga kambing yang ditinggalkannya ini berkembang sampai ratusan jumlahnya, tak terhitung jumlahnya, sekian banyaknya Pak. Jadi sampai pada suatu saat datanglah si budak yang lari tadi, anggotanya yang tadi datang beberapa tahun kemudian. Dia ingin meminta upah. Jadi asal muasal kambing ini adalah upah si pekerja tadi belum sempat diberikannya, dibelikannya ke kambing. Begitu ceritanya. Dibelikannya ke kambing sehingga kambing ini berkembang biak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku datang beberapa tahun kemudian. Wahai Tuan, dulu saya bekerja sama Tuan sekian lamanya. Upah saya belum sempat saya ambil. Sekarang saya datang ke sini untuk mengambil upah saya yang dulu saya tinggalkan, belum sempat saya ambil karena ada urusan. Jadi si tuan ini sadar, si pemilik kambing ini, upahnya ini dulu saya belikan ke kambing, kambingnya sudah berkembang biak. Bukan 1, 2 Pak, ratusan jumlahnya. Coba bayangkan, seandainya ada orang yang bekerja sama ibu sebulan, katakanlah sebulan itu gajinya 1.500.000. Belum sempat terima gaji dia kabur. Ibu belikan ke kambing. Kambing ini berkembang biak sampai ratusan jumlahnya. Beberapa tahun kemudian dia datang meminta upahnya yang tadi, yang tak sempat dia minta tuh. Kalau dalam logika kita, yang hak dia itu kan yang 1.500.000, kan begitu? Yang 1.500.000. Kambing yang sekian ratus ini bukan hak dia. Tapi oleh si laki-laki ini menganggap bahwa seluruh kambing itu adalah milik si pekerjanya tadi. Karena asalnya dia belikan dari gaji pekerjanya tadi. Apa yang terjadi? Dia serahkan semuanya kambing itu. Inilah gajimu yang dulu tak sempat engkau ambil. Aku belikan ke beberapa ekor kambing. Kemudian beberapa ekor kambing itu berkembang hingga seperti yang engkau lihat sekarang. Diserahkan semuanya Pak. Serahkan semuanya. Jadi di dalam doanya itu menajat, ya Allah, yang aku harapkan pada saat itu hanyalah ridhomu ya Allah. Karena aku sadar bahwa kambing itu semuanya adalah haknya. Ini luar biasa ini Pak. Kira-kira kita sanggup nggak seperti itu? Orang nyimpankan duit sama kita Bu. Simpankannya ke duit. Bu, simpanlah duit saya ini. Boleh Ibu belanjakan. Boleh Ibu pakai untuk modal. Misalkan ini. Boleh Ibu pakai untuk perniagaan. Kita pakailah duitnya ini yang 2 juta nih. Untuk kita putarkan dagang. Dari hasil dari yang 2 juta ini, sampailah duit ini menjadi 100 juta misalkan. Sekian tahun, sampai 100 juta. Beberapa tahun kemudian datang dia. Nagih uangnya. Bu, saya mau ngambil uang yang saya titipkan sama Ibu dulu. Kira-kira dari 2 juta itu jadi 100, Ibu ngasih berapa? Ya, tetap kita kasih 2 juta, kan begitu? Paling nanti diselipkan 100.000 sebagai ucapan terima kasih kita.
Nah, ini kasusnya berbeda. Seluruhnya diserahkan. Kenapa? Dia berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ini pernah dia menghindari maksiat karena berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya Bapak Ibu Saudaraku, setelah ketiga-tiganya berdoa memohon supaya dibukakan pintu batu yang menutupi pintu gua tersebut, Allah kabulkan sehingga mereka bisa keluar dari dalam gua tersebut. Jadi kesimpulan iktibar dari hadis ini apa? Kalau kesulitan dunia, mereka memohon kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, dengan amal kebaikan mereka masih bisa Allah berikan jalan keluar. Dengan kebaikan yang pernah mereka lakukan.